Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya akan berbicara tentang persepuluhan, karena adanya berbeda-beda pandangan perihal hal ini. Apakah masih up to date sampai hari ini? Apakah sudah tidak lagi atau bagaimana? Nah, yang pertama yang harus kita ketahui, apa sih persepuluhan itu? Persepuluhan itu artinya 1/10 dari seluruh hasil yang didapat oleh orang Israel pada waktu itu. Hasil ternak, hasil tanaman, pokoknya semuanya 1/10. Nah, ketika orang Israel keluar dari perbudakan Mesir, ketika mereka berjalan menuju negeri yang dijanjikan oleh Allah, yaitu Kanaan, ketika mereka masuk di Kanaan, Allah mengatur bangsa mantan budak ini ratusan tahun ini diatur, ditata, karena Allah membentuk satu umat kepunyaan yang menjadi miliknya, dan bangsa Israel inilah yang disebut milik kepunyaannya. Dan latar belakangnya pada waktu itu mereka ini budak, konsep hidup merdekanya belum terbentuk. Nah, ketika mereka sampai di Kanaan, ada 12 suku dari bangsa Israel. 11 suku diberikan milik pusaka. Apa itu milik pusaka? Wilayah atau tempat yang dipakai untuk bekerja, menanam, beternak, dan segala macam. Jadi wilayah Kanaan itu dibagi. Ada tempat tinggal dan ada juga tempat untuk bertani atau beternak. Nah, ada satu suku yang tidak mendapat hak yang sama. Mereka hanya mendapat tempat tinggal, tapi mereka tidak mendapat milik pusaka, dalam arti tanah untuk beternak, tanah untuk bertani, dan segala macam. Nah, namanya suku Lewi. Nah, bagaimana mereka hidup? Bagaimana mereka bisa makan kalau suku ini tidak mendapatkan milik pusaka untuk dikelola? Nah, dalam hal ini Allah membuat aturan, Allah membuat ketetapan. Ketetapannya begini: 11 suku Israel yang memiliki milik pusaka, setiap bulan mereka harus membawa 1/10 dari seluruh hasil yang didapat masing-masing keluarga. 1/10 dari hasil itu dibawa ke kemah pertemuan sebelum bait Allah dibangun oleh Salomo. 1/10. Berapa banyak? Tidak tahu. Pokoknya masing-masing kepala keluarga yang sudah bekerja membawa hasil 1/10 supaya orang Lewi bisa makan, supaya orang Lewi bisa mendapat hak yang sama seperti mereka. Ingat, konsep persepuluhan ini konsep agama Yahudi yang dibangun oleh Allah. Jadi perintah, ketetapan memberikan 1/10 dari seluruh hasil, ini perintah Tuhan. Tapi sebelumnya kita juga mengetahui ada seseorang yang mempersembahkan 1/10 hasilnya, tapi satu kali saja. Siapa itu? Abraham kepada Melkisedek. Dia hanya memberikan satu kali saja, dan itu bukan perintah Tuhan. Itu hanya kerelaan hati dan ketetapan hati Abraham. Oleh karena satu peristiwa, dia mengambil keputusan untuk memberikan 1/10 hasil yang dia dapat hanya satu kali saja. Jadi konsep agama Yahudi ini dibangun di Kanaan, 700 tahun lebih kurang Israel menikmati negeri Kanaan itu setelah mereka keluar dari perbudakan Mesir. Mereka membangun konsep agama Yahudi di situ dalam keadaan bangsa yang berdaulat, bangsa yang merdeka, tidak terjajah. Nah, semakin memuncak, semakin hebatlah tatanan agama Yahudi itu. Puncaknya ketika Salomo membangun bait Allah, kedikjayaan agama Yahudi, kedikjayaan kerajaan Israel semakin nyata di situ. Jadi orang semakin sukses, hasil perang dapat, hasil tani dapat, hasil ternak dapat, dan semua itu 1/10 wajib mereka bagi kepada suku Lewi, dan mereka pun mengalami masa emas kemakmuran pada waktu itu di Kanaan.
Namun sayang hanya 700 tahun saja lebih kurang orang Israel menikmati negeri Kanaan itu setelah mereka keluar dari Mesir dan masuk ke sana. Hanya 700 tahun saja konsep agama Yahudi dengan konsep Lewi dan konsep persepuluhan itu berjalan dengan mulus dan baik, berlimpah-limpah berkat di sana. Nah, pada tahun 608 sebelum Masehi ya, ini menurut sejarah saya pun tidak tahu tepat tahunnya. Israel ditaklukkan, Israel dijajah oleh kerajaan Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tidak lagi berdaulat menjadi satu bangsa. Mereka sudah mengalami tekanan, mereka mengalami penderitaan, dan sebagian orang dibawa ke pembuangan di Babel. Lalu ada nubuatan, saya lupa apakah Yeremia atau Yesaya, 70 tahun kemudian akan kembali ya. Mungkin Yehezkiel ya, 70 tahun kemudian akan kembali. Dan memang betul ya. Konsep tatanan agama Yahudi dengan konsep Lewinya dan persepuluhannya, salah satunya ya, itu berantakan sejak tahun 608 sebelum Masehi. Tapi orang Israel masih bertahan menjalankan konsep Lewi dan konsep persepuluhan itu. Karena memang orang Lewi tidak memiliki milik pusaka. Nah, apalagi mulai tahun 608 sebelum Masehi. Bukan saja orang Lewi yang tidak mendapat milik pusaka, 11 suku lain pun milik pusaka mereka bukan lagi menjadi milik mereka, milik penguasa yang menjajah mereka, yaitu Babel. Ya, tanah-tanah mereka hasilnya selain untuk mereka, selain untuk Lewi, mereka juga harus persembahkan kepada penguasa. Artinya bukan hanya Lewi saja yang tidak mendapat milik pusaka pada saat imperialisme Babilonia, Media atau Persia. 11 suku yang lain pun demikian karena mereka terjajah. Nah, 70 tahun kemudian, tahun 538 ya lebih kurang sebelum Masehi, Ezra, Nehemia dan Zerubabel kembali ke Yerusalem dan atas izin raja yang menguasai Israel pada waktu itu, mereka membangun kembali reruntuhan Bait Allah, mereka membangun kembali tembok-tembok Yerusalem, dan konsep agama Yahudi diizinkan kembali dibangun pada waktu itu. Tapi situasi dan keadaan sudah berbeda. Kalau dulu konsep agama Yahudi, salah satunya konsep persepuluhan dan Lewi, berkembang atau terbangun dalam konsep sebagai bangsa yang merdeka, tidak terjajah. Namun kali ini konsep agama Yahudi dalam hal ini Lewi dan persepuluhannya dibangun kembali oleh Ezra, Nehemia dan Zerubabel dalam keadaan sebagai bangsa jajahan. Nah, seiring berjalannya waktu, mulai tahun 538 itu orang Israel mulai kembali ya melakukan hal-hal yang dulu dilakukan walau keadaan sudah berbeda. Namun mereka merasa bahwa hidup mereka semakin berat, hidup mereka semakin terhimpit, hidup mereka semakin tertekan. Walaupun raja-raja yang menguasai Israel pada waktu itu tetap memberikan izin terselenggaranya tatanan agama Yahudi, namun faktanya orang-orang Israel tidak bebas lagi menikmati hasil mereka di tanah mereka yang diberikan Tuhan, karena tanah itu pun dibawa kekuasaan Babilonia ataupun Media Persia. Nah, akhirnya 11 suku ini pun tidak lagi memberikan 1/10 dari yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Lewi terancam lapar, Lewi terancam tidak mendapatkan apa-apa. Dan akhirnya Lewi pun mulai bekerja. Mereka mulai mengelola lahan tempat mereka tinggal ya, karena mereka tidak memiliki tanah yang luas seperti 11 suku yang lain. Mereka hanya memiliki lahan tempat tinggal, dan itu mereka kelola bertani
itu mereka kelola untuk beternak, untuk mendapat makan. Akhirnya konsentrasi Lewi dalam menyelenggarakan ibadah itu semakin tidak fokus. Nah, pada saat seperti itulah Tuhan memakai Maleakhi, ya. Kita sering menggunakan ayat ini kalau kita ingin berkhotbah tentang persepuluhan. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ya. Perhatikan. Ayat ini datang kepada 11 suku Israel yang merasa menderita, merasa tertindas karena tanah mereka tidak bisa mereka nikmati sepenuhnya karena mereka terjajah. Apakah mereka kecewa kepada Elohimnya? Kenapa Elohim yang hebat dan luar biasa ini tidak mengusir bangsa-bangsa penjajah ini dan mengembalikan kembali kedikjayaan kerajaan Israel seperti dulu? Apakah mereka kecewa? Wopu cetau, saya tidak tahu. Tapi faktanya mereka mengabaikan Lewi sampai Lewi harus bekerja. Itulah sebabnya Tuhan memakai Maleakhi untuk berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan, ke bait Allah, karena bait Allah Israel, bait Allah Israel. Ingat, bait Allah Israel pada waktu itu masih ada. Siapa yang berani melakukannya? Sekalipun engkau keadaan sulit, sekalipun engkau tertindas oleh kerajaan Media Persia, sekalipun hasilmu sedikit, tidak bisa engkau nikmati lagi sepenuhnya, karena sebagian harus engkau pakai sebagai upeti kepada penguasa yang menguasai engkau. Namun dalam keadaan yang sulit dan berat itu, engkau tetap memperhatikan Lewi. Siapa yang berani melakukannya, aku akan memberkati dia. Ujilah aku, kata Tuhan, aku akan membuka tingkap-tingkap di langit. Itu ayatnya, tapi itu untuk Lewi. Untuk 11 suku Israel, ya. Nah, tapi setelah Maleakhi 3 ayat 10 mengatakan demikian, apakah seluruh orang Israel yang terhisap dalam 11 suku itu melakukannya? Tidak. Mereka tidak bergairah lagi. Mereka tidak semangat lagi membawa 1/10 dari seluruh hasil mereka seperti dulu sebelum mereka terjajah. Gairah mereka untuk membawa persembahan 1/10 untuk Lewi, supaya Lewi bisa makan, supaya Lewi bisa fokus melayani bait Allah. Gairah yang pernah ada dulu sebelum terjajah, sekarang gairah itu hilang. Mereka lebih memikirkan keberadaan mereka daripada ketetapan Tuhan atau janji Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10. Dan pada akhirnya sebagian ada yang melakukan, tapi sebagian besar tidak. Dan orang Lewi pun mulai bekerja mencari nafkah. Dalam keadaan itu, konsep tatanan agama Yahudi mulai terancam. Setelah Maleakhi, ada kurun waktu 400 tahun lebih baru Yesus lahir. Ketika Yesus lahir, bangsa Israel tetap terjajah, tidak berdaulat menjadi satu bangsa seperti dulu. Kali ini yang menjajah mereka adalah kekaisaran Roma. Ada Lewi? Ada. Ada ahli Taurat? Ada. Tapi semuanya, ya saya tidak berani ya mengatakan semuanya, tapi sebagian besar sudah terjun berpolitik. Untuk apa? Untuk mempertahankan eksistensi hidup. Mereka mendapat roti dari kekaisaran, dari raja, ya kira-kira begitu. Nah, pada waktu itu belum ada gereja seperti hari ini. Semuanya masih orang-orang Yahudi, ya. Nah, setelah Yesus selesai melayani, ya, ada perkataan-perkataan Yesus dalam pelayanan itu perihal
persembahan dan segala macam ya. Persepuluhan juga disinggung oleh Yesus dalam Lukas 11. Yesus berkata, yang satu dilakukan, yang satu jangan diabaikan. Ya, tetap memberikan persepuluhan ya, tapi yang lain jangan diabaikan. Itu perintahnya kepada orang Israel yang masih beragama Yahudi. Belum ada gereja, belum ada Kristen ya. Yesus mengatakan yang satu dilakukan. Apa itu? Lakukan, bayar persepuluhan. Karena itu tatanan agama Yahudi. Dan kamu orang Israel, agama Yahudi. Ada orang Lewi di bait Allah yang melayani engkau, menghantar engkau ke dalam hadirat Tuhan. Yang satu dilakukan, yang satu jangan diabaikan. Itu Yesus berkata. Satu sisi juga Yesus berkata, berilah kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan, dan berilah kepada Kaisar apa yang menjadi haknya Kaisar. Terus berjalan kira-kira tahun 34 Masehi ya. Yesus mati, bangkit dan kembali ke sorga. Lalu pada tahun 70 Masehi Kekaisaran Roma di bawah Jenderal Titus membakar Yerusalem, dan korbannya bait suci, bait Allah Israel yang dibangun oleh Salomo dulu, lalu direnovasi oleh Ezra, Nehemia dan Zerubabel. Nah, dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70 Masehi. Nah, mulai saat itu orang Israel tersebar kemana-mana. Apakah konsep agama Yahudi pada waktu itu masih ada? Apakah Lewi masih ada? Dalam keadaan yang sangat sulit seperti itu, apakah orang Israel yang terhisap dalam 11 suku itu tetap memberikan 1/10 hasilnya? Kemana mereka berikan? Bukankah bait Allah itu sudah dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70 Masehi? Bukankah orang Lewi sudah diaspora tersebar kemana-mana dan bekerja? Ini fakta yang terjadi. Tatanan agama Yahudi berantakan karena orang-orangnya diaspora menyebar ke seluruh dunia. Bait Allah, simbol pemersatu orang Israel dari 12 suku itu. Bait Allah sebagai wadah untuk menampung persembahan persepuluhan dari 11 suku sudah dihancurkan oleh Jenderal Titus. Tidak ada lagi. Semuanya diaspora, tersebar entah kemana. Dari situlah lahir gereja. Dari situlah lahir pengikut-pengikut Kristus, membentuk gereja, eklesia, kumpulan orang-orang yang dipisahkan atau memisahkan diri dari gairah dunia. Siapa tokoh awal gereja? Siapa tokoh awal orang Kristen? Orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Aniaya yang terjadi pada waktu itu karena ada seorang kaisar yang bernama Kaisar Agustus. Dia minta disembah sebagai dewa. Jadi seluruh wilayah kekuasaan yang dijajah oleh Kekaisaran Roma itu wajib menyembah Kaisar Agustus sebagai salah satu dewa, karena mereka menganut politeisme. Tapi khusus agama Yahudi yang menganut monoteisme tidak diwajibkan untuk menyembah Kaisar Agustus sebagai dewa. Nah, pada waktu itu Kekaisaran Roma memandang bahwa kekristenan adalah salah satu sekte dari agama Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi yang Kristen juga tidak diwajibkan untuk menyembah Kaisar sebagai dewa. Ketika perselisihan antara agama Yahudi dan Kristen semakin meruncing, puncaknya ya, agama Yahudi memutuskan, memproklamirkan bahwa Kristen bukan bagian dari Yahudi.
bahwa Kristen adalah agama baru, puncak permusuhan antara agama Yahudi dan pengikut Kristus. Agama Yahudi mengatakan Kristen bukan sekte dari Yahudi, Kristen adalah agama baru. Ketika hal ini diketahui oleh Kaisar Agustus, Kaisar Roma, maka Kaisar juga memerintahkan setiap orang Kristen wajib menyembah Kaisar Agustus sebagai dewa, dan orang-orang Kristen tidak mau. Akhirnya aniaya pun terjadi. Orang-orang Kristen semakin bertambah, dimulai dari orang Yahudi, mulai orang Yunani, dan segala macam. Apakah dalam kekristenan itu masih ada Lewi? Apakah dalam sejarah berdirinya kekristenan itu masih ada Lewi? Bukankah Yesus berkata, tubuhmu adalah bait Allah? Orang Kristen mengalami aniaya yang sangat berat. Bagaimana dengan konsep agama Yahudi? Mereka tetap menjalankan tatanan agama itu, sekalipun mereka dijajah. Tapi apakah mereka tetap mempersembahkan 1/10 dari hasil mereka kepada Lewi? Lewinya ada, sudah diaspora tersebar kemana-mana. Bait Allahnya mana? Tidak ada, udah hancur. Nah, aniaya yang berat itu membuat orang Kristen semakin bertambah. Dari sini kita melihat adanya sebuah peralihan umat Tuhan dari satu bangsa menjadi pribadi-pribadi yang percaya kepada Yesus, pengikut Kristus. Apakah Israel bukan lagi umat Tuhan? Tetap. Tapi yang ini disebut pengikut Kristus. Terjadi hal di luar dugaan. Kekaisaran Roma yang begitu membenci kekristenan, masa pemerintahan Kaisar Konstantinus Agung tahun 313, kekristenan diterima menjadi agama negara. Pada waktu itulah aniaya berhenti, penderitaan berhenti. Orang Kristen mulai membangun tatanan agama barunya. Ya toh? Nah, dulu belum ada agama Kristen sebelum kekristenan masuk Roma. Dari Yesus kembali ke surga sampai tahun 313 Masehi, tidak ada agama Kristen, tidak ada lembaga agama Kristen. Yang ada ya pengikut Kristus, Kristen, ya. Lebih memilih mati daripada menyembah dewa, yaitu kaisar. Nah, tahun 313 Masehi kekristenan masuk pada kekaisaran Roma. Di sanalah terjadi kenyamanan. Mulailah dibangun agama baru ini. Bukan lagi pengikut Kristus saja, tapi dia sudah berubah bentuk menjadi agama Kristen. Karena dia agama, ada upacara, ada liturgi, ada doktrin, ada dogma, mulailah dibangun di sana. Baik, berkembang. Karena apa? Kekristenan yang dulu dibenci oleh kekaisaran Roma sampai begitu banyak dibunuh, sekarang setelah dia masuk Roma menjadi agama Kristen, kekaisaran Roma malah mengawal pertumbuhan agama Kristen. Apakah sehat atau tidak, kita tidak tahu. Yang penting agama Kristen bertumbuh. Nah, ketika agama Kristen terbentuk pada waktu itu, adakah persembahan persepuluhan di sana? Agama Kristen dibentuk tahun 313 Masehi oleh kekaisaran Roma, Kaisar Konstantinus. Adakah Lewi dalam agama Kristen? Bukankah suku Lewi hanya ada pada agama Yahudi? Ketika gereja berdiri secara lembaga, ada liturgi, ada tatanan. Adakah suku Lewi di situ?
Atau bisakah kita memaksakan uskup-uskup? Sorry. Uskup-uskup yang melayani pada waktu itu, bisakah kita katakan bahwa mereka itu Lewi? Ini yang menjadi pertanyaan. Ikuti perpuluhan bagian yang kedua, ya. Sampai di sini kita berbicara gereja secara lembaga di bawah kekaisaran Roma. Agama Kristen dibentuk, ada upacara, ada tatanan. Nah, pertanyaannya, adakah Lewi dalam agama Kristen? Apakah uskup-uskup yang melayani pada gereja bentukan kekaisaran Roma dulu bisa disebut Lewi dan berhak menerima 1/10? Lanjut bagian kedua supaya nggak kepanjangan tuh, nanti nggak bisa diupload di FB. Thank you.